Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan kita, sehat kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya. Mari kita memuji Tuhan, angkat satu pujian dan kita menyembah Dia, dan kita mempersiapkan hati kita apa yang mau Tuhan katakan hari ini untuk kita semua. Amin. Haleluya. Dia adalah penolong yang sejati buat kita. Ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat Roh Tuhan, saat kita menyembah Dia, Roh Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Pujimu, Kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, amin, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Saat ku memujimu, saat ku menyembahmu, ku rasakan hadiratmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, haleluya, haleluya. Iralayarana lamase, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya yang indah, yang baik yang telah Kau beri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh dimengertikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman ya. Penolong yang tak terlihat. Tema hari ini, penolong yang tak terlihat. Penolong yang tak terlihat itu sudah pasti bahwa itu adalah roh adanya. Tetapi saudara jangan takut bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh kebenaran, roh penolong yaitu Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Ibrani pasal 1 dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana judulnya Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dari judulnya sudah jelas bahwa Tuhan itu lebih tinggi dari para malaikat. Malaikat itu adalah hamba, malaikat itu adalah pesuruh yang diutus oleh Tuhan untuk melayani saudara. Apakah malaikat itu terlihat? Tidak. Dia roh adanya. Hanya Tuhan yang melihat. Dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki karunia yang Tuhan percayakan yang dapat melihat malaikat itu. Amin. Yuk kita masuk di ayat yang ke-5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Yang harus disembah adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dia lebih tinggi dari segala yang ada dalam ciptaan Allah Bapa. Ayat yang ke-7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Wow. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi sudah berbeda antara kuasa yang ada pada Tuhan Yesus dan kuasa yang ada pada malaikat itu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu.
Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semua akan lenyap, semua akan habis, tetapi Tuhan tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Pakaian kalau sudah lama akan menjadi usang dan akhirnya sobek, tidak bisa terpakai. Tetapi kuasa Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, Anak Allah, Putra Tunggal Allah, Dia tetap untuk selama-lamanya. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini di ayat 13 ini, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Tuhan berkata kepada malaikat itu, duduklah di sebelah kananku, atas perintahnya, sampai Tuhan buat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakimu. Di ayat 14 perhatikan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu adalah penolong yang Tuhan berikan juga kepada kita. Tuhan kirimkan bala tentaramu untuk berkemah di sekeliling rumahku, yaitu malaikat Tuhan. Bukan roh yang lain, tetapi malaikat Tuhan itu. Saat kita menghadapi krisis fisik atau rohani, ada sumber pertolongan lain yang tak kelihatan bagi anak-anak Allah. Saudara, ketika saudara dalam bahaya, dalam tekanan, dalam bahaya, misalkan kita pergi ke suatu tempat dan itu terjadi suatu kecelakaan, Tuhan Yesus tolong kirimkan Roh Kudus-Mu, kirimkan malaikatmu. Nah, di sana itu bisa kita tertolong. Sekalipun terjadi kecelakaan, mobil boleh hancur, mungkin kendaraan bisa hancur, tetapi orangnya selamat. Nah, itu pertolongan Tuhan melalui malaikatnya. Seringkali kadang, aduh puji Tuhan, anak saya ditantang oleh malaikat Tuhan sehingga terselamatkan. Itu tadi malaikat yang menolong gitu ya. Betul ya, seperti itu ya. Nah, yakni malaikat para makhluk surgawi itu disebut roh-roh yang melayani. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 tadi yang sudah kita baca. Dan mereka cepat tanggap untuk melakukan perintah Allah. Karena di sana itu standby gitu, kira-kira standby. Dan kalau anak Allah berteriak minta pertolongan, dan malaikat itu langsung sigap. Dia langsung laksanakan. Tugas kami laksanakan, kira-kira seperti itu ya. Hanya mungkin selama ini sedikit yang kita ketahui tentang perlindungan dan pertolongan hebat yang mereka berikan gitu. Jadi jarang sekali yang mengerti, tetapi di sini malaikat Tuhan berperan juga untuk menolong saudara. Selain Roh Kudus yang Tuhan sertakan di dalam hidup saudara. Karena malaikat pun bisa diutus untuk memberitahukan gitu ya. Malaikat juga bisa diutus untuk membersihkan tubuh-tubuh yang rusak gitu. Saya seringkali kalau melayani orang yang sakit dan orang itu sudah mau nggak ada, itu yang datang itu malaikat penolong. Dan malaikat itu membersihkan sekujur tubuh itu. Apakah Ibu lihat ya? Saya melihat malaikat itu. Nah, maka seringkali saya kalau berdoa gitu, saya juga malaikat terima kasih gitu, malaikat Tuhan yang saya maksud, bukan malaikat yang lainnya, tapi malaikat Tuhan. Yesus sedang menderita di Getsemani, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Ini contoh ya, di dalam Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Yuk kita lihat Lukas 22. Lukas 22 Lukas 22 ayat 43 di sini,
ayat 42 dari 42 kita bisa baca di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di ayat 43 perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama. Ini saya memberikan contoh bahwa malaikat itu melayani saudara juga gitu ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya, diutus oleh Allah Bapa. Ketika Yesus sudah mengatakan, ya Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini, berarti dalam keadaan tertekan, dalam keadaan gak sanggup lagi gitu. Mungkin saudara yang saat-saat ini juga mengalami hal-hal yang tertekan dalam batinmu, dalam masalah persoalanmu. Percayalah, ketika engkau katakan, Bapa saya tidak sanggup, Bapa saya tidak siap gitu ya. Jadi Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara. Selain Roh Kudusnya yang menolong, malaikat juga diutus oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-44, kenapa malaikat itu diutus oleh Allah Bapa buat Yesus? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Nah, dia kembali lagi, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Karena apa? Karena malaikat yang bukan dari Tuhan pun bisa menyerupai malaikat terang. Tetapi di sini dikatakan, bangunlah supaya engkau jangan terjatuh dalam pencobaan. Jadi kita harus terus jaga-jaga. Kita kembali ke Ibrani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi yang ada di dalam Lukas 22, 42 sampai 44 itu adalah contoh di dalam pelayanan malaikat kepada Yesus. Jadi apa yang tertulis di dalam Ibrani ini juga bisa terjadi kepada saudara. Untuk itu saudara dalam keadaan apapun tetap ucapkan syukur dan katakan terus terang kepada Bapamu yang ada di surga. Pak, saya tidak mampu. Pak, saya tidak sanggup. Dia roh adanya dan dia selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun saudara berkata, saya belum pernah melihat malaikat. Di sini saya tulis tidak perlu saudara harus bisa. Aku nggak percaya kalau tidak melihat. Masa cuma ibu yang menyampaikan firman ini aja yang bisa? Bisa itu berbicara lain. Saya juga nggak mengerti, tapi dengan karunia yang Tuhan percayakan sejak tahun 94 itu Tuhan berkarya dengan luar biasa kepada saya gitu ya. Saudara tidak perlu tahu dan saudara tidak perlu, ini cukuplah saudara tahu bahwa saudara melindungi, bahwa malaikat itu melindungi saudara secara diam-diam dan tidak terlihat. Cukuplah itu sudah. Jadi nggak usah bingung, aku harus tahu, aku harus melihat. Aku nggak percaya kalau tidak melihat malaikat. Tetapi ketika saudara terjatuh, saudara tidak sampai tercidera dan saudara tidak terlalu parah dan yang lain sebagainya. Kalau Tuhan mau, itu adalah pengutusan cara Tuhan memakai malaikatnya untuk menolong saudara. Amin. Karena apa? Karena malaikat itu tidak minta perhatian bagi diri malaikat itu sendiri. Dia tidak pernah minta menonjolkan, ini loh pelayananku, ini loh aku adalah malaikat penolong, aku adalah malaikat apa aja wis pokoknya ya. Aku malaikat penolong, aku malaikat pelindung, aku malaikat ini. Dia tidak mau untuk disebut yang sedemikian gitu ya. Tetapi dia rela untuk melayani. Maukah saudara juga mau seperti malaikat ini, memiliki hati yang melayani tanpa ada tanda kutip dan yang lain sebagainya. Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara rela, maka Tuhan akan percayakan dan akan ditambah-tambahkan. Tapi bukan dengan kesombongan, tetapi dengan tetap dalam kerendahan hati.
Kita justru diminta untuk lebih menfokuskan diri kepada Yesus Kristus, bukan kepada para malaikat. Kita harus tetap mengagungkan Bapa yang ada di sorga, karena Dia adalah roh kebenaran, roh yang bangkit dari antara yang mati, yang memberikan dampak kepada kita perlindungan kasih sayangnya luar biasa. Karena yang mengutus, yang menyuruh malaikat itu menolong saudara adalah Allah Bapa sendiri, Putra Tunggal Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Yang jelas kehadiran malaikat itu nyata dan ada. Dengan mengetahui bahwa para penolong yang tak kelihatan ini berada di pihak kita, maka kita dapat semakin mempercayai Allah yang mereka layani dengan setia. Jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, otoritas ada di tangan Allah Bapa, ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat itu tunduk kepadanya, dan Dia sebagai pesuruh yang Tuhan utus untuk melayani saudara ketika saudara dalam keadaan bahaya. Amin. Tuhan sungguh memberkati kepada kita semua. Malaikat Allah menolong orang-orang pilihan Allah yang sedang melakukan pekerjaan Allah. Ketika saudara dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan mungkin ya, nah saudara tidak disenangi mungkin atau dan yang lain sebagainya gitu ya, dengan masalah-masalah saudara, malaikat penolong itu ada bersamamu dan dia sigap untuk menolong engkau, sehingga engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak karena ditopang dengan tangan malaikat yang diutus oleh Allah Bapa buat saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini, firman yang memberitahukan kepada kami dalam pencerahan iman percaya kami kepadamu. Bapa, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman ini boleh tersimpan dan tertanam di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan dalam renungan. Kita sehat, kita kuat di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kudus-Mu dan tangan kemurahan-Mu. Biarlah kasih, kemurahan dan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, perlindungan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapa, Engkau mengangkat dan Engkau memberikan pertolongan melalui para utusan Tuhan di dalam nama Yesus, yaitu para malaikat sorgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.